Git, kamu mabuk, Mas? Mas? Kamu apa sih? Dia nggak pernah menghargai aku sebagai istri. Mulai saat itu aku ngerasa kehidupan rumah tanggaku tuh bagaikan neraka. Kamu jadi apa? Apalagi aku nggak pernah menceritakan hal ini pada kedua orang tua aku. Ngapain kamu di sini dengan laki-laki lain, hah? Dasar pelacur! Hei! Diam kamu! Udah. Pemirsa, ribuan kisah telah kami terima dalam pengakuan terlarang.com. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah dari seorang wanita yang menyebut dirinya Galih. Keputusannya untuk meninggalkan kekasihnya dan menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya justru membuat kehidupan Galih menjadi semakin sengsara. Bagaimana kisah Galih? Kita akan ikuti penuturannya di pengakuan terlarang.com. Dan kejadian ini bermula sekitar 5 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih kuliah di salah satu perguruan tinggi terkenal. Dan di sanalah akhirnya aku bertemu dengan Ferdi, seorang seniorku di sana. Dan hingga akhirnya aku dan Ferdi berpacaran. Sayang, kamu tahu nggak? Iya. Kangen banget sih sama kamu. Iya, aku juga. Awalnya orang tuaku enggak menentang hubunganku dengan Ferdi. Tapi pada saat itu, tiba-tiba perusahaan orang tuaku mengalami kesulitan keuangan. Dan untung saja, ada seorang pengusaha armada bus dari luar kota yang menawari membantu keuangan perusahaan ayahku dan mengajak ayahku bekerja sama. Pada saat itu ayahku pun tersetuju dan pelan-pelan perusahaan ayah kembali pulih. Namun di sisi lain, ya semua itu malah jadi awal permasalahan untuk aku. Pak Joko, gimana Pak Andi? Ya, baik-baik. Masuk, mari. Silakan duduk, ada kesempatan mampir ini. Iya. Gimana siapa ini? Anak saya Sigit. Oh, Sigit. Wah iyalah, yang belum timbul Pak ya. Berapa tahun lah. Iya. Demi untuk memperlancar kerjasama kedua perusahaan ayahku dengan si pengusaha itu, aku harus meninggalkan Ferdi. Karena apa? Karena orang tuaku terus memaksa aku untuk menikah dengan anak dari pengusaha itu. Iya, harus menikah dengan Mas Sigit. Ade, Ma? Iya, Loh, Pak. kamu ini loh. Ya. Ini? Nah, ini yang saya ini. Ini kali ya? Galih. Iya dong. Siapa dulu Pak ya? Ini Bu Andi juga masih cantik juga ya. Iya. Itu. Ini anak saya fotonya Sigit Pak Joko ini. Silakan, Pak. Itu gini loh Bu, ini masalah perjodohan kita. Antara Galih sama Sigit mau kita jodohkan. Jadi supaya kita semakin menyatu. Dan pada saat itu tentu saja aku menentang habis-habisan, menentang terus keinginan ayahku itu. Tapi tetap saja ayahku tetap memaksa aku untuk meninggalkan Ferdi. Dan akhirnya terjadilah sebuah pertengkaran hebat. Galih, kamu malu orang tua saja kamu. Apa malu tahu nggak? Pak, tolong Pak. Galih nggak suka dijodoh-jodohin kayak gini. Tolong Pak, tolong. Galih, minggir dong, Galih. Pada saat itu yang akhirnya membuat ayahku jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit. Galih, Dong. kamu! Maafin Galih, Pak. Karena kejadian itu ibu menyalahkan aku atas peristiwa itu. Ya karena
banyak tekanan dan desakan. Akhirnya aku memutuskan untuk menikah dengan Mas Sigit. Dan aku dengan terpaksa harus memutuskan hubunganku dengan Ferdi. Ngomong aja. Kayaknya hubungan kita udah nggak bisa dipertahankan lagi. Maksud kamu? Aku pengen kita putus. Putus, Li? Iya. Kenapa? Aku meninggalkan Ferdi pada saat itu tanpa alasan. Aku memutuskan hubungan dengan dia. Aku nggak bisa jelasin ini semua sama kamu. Setelah menikah, kami menetap di kota tempat tinggal Mas Sigit. Tapi kelakuan asli Mas Sigit baru terlihat. Setiap hari dia selalu pulang dalam keadaan mabuk. Astaga, Mas Sigit? Kamu mabuk, Mas? Mas? Kamu apa sih? Dia nggak pernah menghargai aku sebagai istri. Bahkan dia sering mukulin aku jika sedikit aja aku melakukan kesalahan. Tapi kenapa? Kehidupan rumah tanggaku tuh bagaikan neraka. Semakin hari, kelakuan suamiku pun semakin menjadi-jadi. Gak cuma mabuk-mabukan dan mukulin aku. Bahkan pernah suatu hari dia membawa teman wanitanya ke rumah kami. Astaga, Mas Sigit apa-apaan sih kamu bawa cewek kayak gini? Hah? Kenapa? Kenapa kamu? Mas, Nggak terima? aku tuh istri kamu, aku tuh Hah? istri kamu. Ya aku tahu. Keluar kamu. Keluar. Mereka tidur berdua di dalam kamar yang biasa aku pakai tidur dengan Mas Sigit. Bayangkan bagaimana perasaan seorang istri yang melihat suaminya tidur dengan wanita lain, dan itu pun di kamar yang biasa aku pakai tidur dengan Mas Sigit. Hatiku sangat sakit melihat kelakuan suamiku. Sudah jatuh tertimpa tangga, tidak hanya mendapatkan kekerasan fisik, Galih kini juga dihadapkan pada kenyataan yang baru. Suaminya berselingkuh secara terang-terangan. Lalu bagaimanakah dengan Galih? Sanggupkah ia bertahan? Suatu hari saat sedang pusing mikirin semuanya, mikirin suamiku, aku mencoba refreshing, ya berjalan-jalan untuk sekedar melepaskan lelahku lah. Tapi ternyata pada saat itu aku bertemu lagi dengan Ferdi. Kami pun sempat berbincang-bincang melepas rasa kangen. Galih. Hah? Kamu pergi kan? Iya. Apa kabar? Baik. Ya ampun, kamu kok bisa nyampe sini sih? Oh, aku lagi ada kerjaan di sini. Ternyata Ferdi juga sudah menikah. Dia berada di kota ini untuk perjalanan dinas selama 3 bulan. Semakin hari, aku semakin dekat dengan Ferdi. Dan perasaan cinta itu pun mulai bangkit lagi di antara kami berdua. Hampir setiap hari aku datang ke kamar hotel tempat Ferdi menginap. Dan kepada Ferdi aku pun menceritakan kondisi rumah tanggaku dan alasan sesungguhnya kenapa aku memutuskan hubunganku dengan Ferdi setahun yang lalu. Itu karena dulu orang tua aku tuh mau menjodohkan aku dengan Mas Sigit. Tapi nyatanya
pernikahan kita hancur. Sigit sering paling aniaya aku. Hubunganku dengan Ferdi ternyata tercium oleh suamiku. Suatu hari, saat aku sedang bermesraan dengan Ferdi di kamar hotel, pintu kamar diketuk. Room service. Room service. Room service. Ternyata setelah dibuka, itu Mas Sigit. Ngapain kamu disembunyikan laki-laki lain, hah? Dasar! Diam kamu! Udah, Mas. Dan Ferdi habis dipukuli oleh Mas Sigit. Gara-gara aku ketahuan bermesraan dengan Ferdi. Bahkan yang paling parah, sebulan kemudian ia mengusirku dari rumahnya. Aku nggak tahu harus kemana. Ferdi sudah kembali ke kota asalnya, dan aku takut kembali ke rumah orang tuaku. Aku nggak mau menjadi beban untuk mereka. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Gali nyatanya malah membuat hidupnya menjadi semakin sulit. Akankah Gali sadar dengan perbuatannya? Akankah Gali meminta maaf kepada Sigit dan kembali kepadanya? Atau malah Gali memilih pasrah dan pulang dengan menanggung rasa malunya?